Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Jadi beliau ini insya Allah teman-teman kenal. Salah satu founding father organisasi keagamaan paling besar dari dua organisasi besar. Jadi yang pertama NU, beliau ini pendiri Muhammadiyah. Teman-teman pasti sudah hafal wajahnya, sudah hafal namanya, beberapa gagasannya berseliweran, buku-buku banyak, novelnya ada, filmnya tadi saya bilang juga ada. Beliau ini dari sisi silsilah masih keturunan ke-12 Maulana Malik Ibrahim. Kemudian 2 kali berguru ke Mekah. Kemudian beliau ini pendidik, wirausahawan, pinter main biola, apalagi yang suka sepak bola, kemudian apalagi, dan lain-lain. Suka touring kemana-mana. Di antara yang unik dari beliau ini, kalau biasanya murid mencari guru, kalau beliau ini suka dakwah sambil jalan-jalan, door to door sambil dagang. Nah, itu khas. Oke, itu informasi pendek-pendek tentang beliau. Sisanya kalian harus belajar sendiri, harus baca. Malam ini kita langsung to the point, masuk ke gagasan-gagasan beliau tentang pendidikan. Saya awali dari sini. Saya awali dari kegelisahan Kiai Dahlan. Jadi beliau ini melihat situasi umat Islam zaman itu. Ya zaman beliau kita masih dijajah oleh Belanda. Beliau lahir 1868, nanti meninggalnya 1923. Ini kan era ketika kita sedang asik-asiknya dijajah oleh Belanda. Ya, kita kan enjoy, menikmati sekian abad dijajah oleh Belanda. Nah, dari cermatannya Kiai Dahlan, ada beberapa perilaku umat, khususnya umat Islam, yang tidak tepat. Yang pertama sebenarnya tidak cuma di Indonesia yang dijajah itu, hampir seluruh dunia Islam zaman itu sedang dijajah oleh Barat. Dan tahun-tahun itu juga sebenarnya umat Islam ini mulai bangkit. Jadi mulai gerakan-gerakan nasionalisme, kebangkitan itu di era ini. Ini Kiai Dahlan belajar waktu di Mekah, bertemu dengan ajaran-ajaran pembaharu dari Muhammad Abduh, dari Jalaluddin Afghani, dan juga muridnya Abduh, Syekh Rashid Ridho. Dari sini beliau mengerti bahwa umat Islam ini perlu bangkit. Ada sikap-sikap hidup yang keliru di dunia Islam. Gagasan ini beliau bawa, meskipun resistennya banyak, karena memang perjuangan yang luar biasa zaman itu. Umat Islam cara hidupnya masih konservatif. Jadi yang pertama itu sebenarnya awal kebangkitan di dunia Islam. Tapi sebagian besar umat Islam saat itu teologinya teologi pasrah. Ya memang kalau takdirnya kita, Allah menakdirkan Belanda menjajah Indonesia, ya siapa yang bisa membantah. Itu teologi pasrah, fatalistik. Nah, teologi yang pasrah ini kan teologi yang menyerah dengan dunia nyata. Akhirnya apa? Umat Islam ini seringkali menyelesaikan masalah tidak dihadapi di dunia nyata, tapi dihadapi secara supranatural. Jadi kalau ada apa-apa, ada masalah-masalah, terus solusinya dicari lewat jalur supranatural.
Itu nanti yang dikritik, yang terkenal sekali istilahnya takhayul, bid'ah, khurafat. Jadi dari sikap mental yang fatalistik ini kemudian kan terus karena dunia sudah tidak bisa dihadapi secara konkret, larinya ke mistik atau supranatural. Nah, ini yang dikritik oleh Kiai Dahlan. Kalau sikap teologis dan sikap hidupnya begitu, kapan kita bisa bangkit? Kapan kita bisa maju? Saat itu Kiai Dahlan melihat bedanya orang-orang Belanda dengan orang-orang pribumi. Kalau orang Belanda sakit, ya ke dokter, diperiksa, diobati. Kalau orang pribumi sakit, nyari dukun, dicari kekuatan supranaturalnya yang mengganggu, yang membuat orang sakit. Nah, perilaku-perilaku semacam ini menggelisahkan bagi Kiai Dahlan. Kuncinya di mana? Ya pendidikan. Berarti umat Islam ini kurang tinggi pendidikannya. Kenapa mereka kok bisa pasrah? Kenapa mereka larinya ke mistik supranatural? Kemungkinan besar karena ilmunya kurang. Kalau ilmu kita tidak cukup, itu kan kita kalah berhadapan dengan lingkungan sekeliling kita. Dan ini bahaya, karena umat Islam itu punya tanggung jawab sebagai khalifah. Khalifah itu berarti dia harus menguasai yang dikhalifai. Oke, jadi ini sebenarnya kunci nanti perjuangan beliau Kiai Dahlan. Perjuangan yang tidak mudah. Kenapa? Karena dalam situasi semacam ini nanti juga ada orang-orang yang mendapat posisi enak, mendapat posisi nyaman. Kalau situasi berubah, kedudukan mereka yang nyaman ini bisa jadi terancam. Makanya ada cerita misalnya bagaimana suraunya Kiai Dahlan dirobohkan, bagaimana beliau ditentang oleh banyak orang ketika misalnya menunjukkan bahwa lo arah kiblat ini tidak cocok lo kalau pakai ilmu hisab dan seterusnya. Itu. Jadi resistennya banyak. Oke. Terus itu yang kotak yang paling bawah, ada asumsi yang perlu dipahami secara cerdas. Jadi memang karena kita dijajah Belanda, banyak yang menentang penjajahan, yang berjuang menaklukkan Belanda, sampai ada rasa tidak suka luar biasa pada Belanda, menganggap semua yang ada hubungannya dengan penjajah itu pasti jelek. Kayak tadi Kiai Dahlan mengingatkan, lo ada lo bagian-bagian tertentu yang bagus. Jadi kalau semua yang berbau Belanda kita tolak, nanti ada banyak hal yang penting, yang bagus, yang bisa kita tiru. Ya enggak semua, kalau menjajahnya sih pasti jelek. Tapi dalam hal tertentu, misalnya yang dilihat Kiai Dahlan saat itu, misalnya pendidikan. Jadi model persekolahan yang kita sebut model klasikal, menurut cermatannya Kiai Dahlan lebih efektif untuk melahirkan ilmuwan dibandingkan model tradisional yang ada saat itu, seperti yang dikenal antara lain di pesantren-pesantren. Jadi kalau semua yang berbau penjajah, berbau Belanda disebut kafir, dan kita terima itu tanpa filter yang jelas, nanti banyak hal yang penting dan bagus terlewat. Termasuk sekolah itu tadi. Kalian semua kan sekarang sekolah tuh. Itu kalau kamu konsisten bahwa barang siapa budayanya satu kaum, maka mereka termasuk. Sekolah itu dari mereka. Jangan lupa istilah sekolah itu ya ngambilnya dari istilah skolastik. Skolastik ya tradisi Kristen yang nanti diadopsi model sekolahan itu. Tapi menurut cermatannya Kiai Dahlan ini efektif.
lebih cepat, lebih efektif untuk melahirkan orang pinter. Jadi paradigma pendidikan yang lebih serius dalam cermatannya Kiai Dahlan. Makanya beliau nanti buka sekolahan sendiri ceritanya di rumahnya beliau. Awalnya beliau buka untuk keluarganya, kemudian tetangga-tetangganya. Kemudian dari sekolah itulah nanti lahir banyak tokoh, kemudian melahirkan organisasi yang kita kenal namanya Muhammadiyah. Oke, jadi itu aspek sejarahnya. Oke, kita mulai ke gagasan-gagasannya, dasar-dasarnya. Kita awali dari filsafat pendidikannya. Ini kalimat dari beliau yang terkenal sekali. Istilahnya juga kan dipakai hari ini masih. Dadiya kiai sing kemajuan, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jadi di kalimat ini ada 3 makna. Yang pertama kesolehan, yang kedua kemajuan, keilmuan, dan yang ketiga pengabdian. Jadi itu kan ada kiai, keywordnya kan di situ, kemajuan dan nyambut gawe. Jadi mengabdikan ilmu dengan dasar kemajuan, dengan basis kekiaian. Jadi ada kesolehan, ada kealiman, ada alim, ada amil. Amil itu pekerja. Jadi kuncinya pendidikan itu alurnya seperti itu. Dilandasi dengan kesolehan, akhlak yang baik, kemudian penguasaan keilmuan. Disitulah nanti akan lahir kemajuan, baru setelah itu pengabdian. Kalau tidak ada landasan kekiaian, kesolehan, ya nanti kita tidak punya dasar, kehilangan kerangka hidup kebaikan tadi. Kalau tidak ada ilmu, tidak ada kemajuan, ya kita akan mandek, statis. Kalau tidak ada nyambut gawenya, tidak ada pengabdian, tidak ada amalnya, ya sia-sia, tidak ada gunanya. Berhentinya cuma di ceramah-ceramah, di perpustakaan, di buku-buku. Bukunya tambah banyak, perpustakaannya tambah banyak, tapi kualitas hidup tidak meningkat. Kenapa? Karena ilmunya tidak diterjemahkan dalam amal. Jadi pendidikan yang berkualitas itu ya kiai tapi yang kemajuan. Makanya tujuan pendidikan kalau versinya Kiai Dahlan ya lahirnya seorang ulama yang intelek, atau sebaliknya intelek yang ulama. Jadi ulama yang punya wawasan keilmuan luas, atau seorang ilmuwan yang punya wawasan keagamaan memadai. Jadi dua-duanya butuh. Jadi sejak zaman Kiai Dahlan ternyata kesadaran untuk tidak mendikotomikan ilmu dan agama sudah disadari. Jadi kalian tidak perlu capek-capek pinjem gagasan-gagasannya orang luar untuk mencari gimana sih relasi ilmu dan agama. Para founding fathers di negara kita dulu sebenarnya sudah hampir semua punya kesadaran ini. Jadi tujuannya ulama yang intelek, intelek yang ulama. Kalian harus punya kualifikasi dua-duanya. Saya tidak tahu kalian ini sudah intelek dan sudah ulama, apa belum intelek dan belum ulama. Ulama itu berarti yang punya kualifikasi keilmuan, berarti profesional. Jadi intelek itu keluasan wawasanmu. Terus karena itu Kiai Dahlan kemudian dalam
mengembangkan pendidikan, beliau memadukan antara sistem sekolah seperti yang beliau pelajari dari sekolah-sekolah tempat beliau ngajar, sekolahnya Belanda, dan juga sistem pesantren. Jadi antara sekolah dan pesantren. Jadi modelnya bagaimana? Ketika beliau mengajar di sekolahnya Belanda, nambah pelajaran agama. Kemudian di sekolah-sekolah yang beliau dirikan, ya wawasan agama ya, wawasan pengetahuan umum juga ya. Ya bentuknya mirip madrasah yang kita lihat hari ini. Jadi ya umum, ya agama. Kalau sebelumnya yang sekolahnya Belanda ini kan isinya umum. Sementara yang pesantren-pesantren murni agama. Dalam cermatannya Kiai Dahlan ini dua-duanya penting. Hari ini kita butuh wawasan-wawasan keilmuan umum. Tapi agama juga jangan ditinggal karena dasar hidup paling fundamental agama. Maka jalannya berarti apa? Ya digabung dua-duanya. Tidak boleh orang sama sekali tidak mengerti ilmu agama atau sama sekali anti pengetahuan umum. Kalau kita tidak menguasai yang umum-umum, kita akan dijajah di situ. Kalau kita ketinggalan agama, ya kita kehilangan hal yang fundamental. Kita kehilangan identitas paling asasi dalam kehidupan beragama kita. Maka dua-duanya harus ada. Itulah maka cita-citanya Kiai Dahlan itu pendidikan yang integral, pendidikan yang antara umum dan agama nyambung. Oke, gimana dengan pendidikan untuk perempuan? Yaitu ada cerita yang terkenal sekali, bagaimana dialognya Kiai Dahlan dengan seorang santri putri, anak-anak muda perempuan Muhammadiyah. Jadi cara beliau memprovokasi teman-teman perempuan muda ini biar mau sekolah yang tinggi. Kalau ini hubungannya dengan jadi dokter, apakah kamu tidak malu, katanya Kiai Dahlan, kalau auratmu dilihat laki-laki? Nah, anak-anak perempuan ya mesti aja malu. Kalau engkau malu, mengapa jika engkau sakit lalu pergi ke dokter laki-laki? Apalagi ketika hendak melahirkan anak. Wah, bahaya itu. Kalau dokter laki-laki melihat kamu kan malu. Nah, jika engkau benar-benar malu, hendaknya engkau terus belajar dan jadilah dokter sehingga ada dokter perempuan untuk kaum perempuan. Nah, ini kan retorika yang bagus untuk mendorong teman-teman perempuan sekolahlah yang tinggi. Biar tidak tergantung sama laki-laki. Kalau ini kan hubungannya sama dokter ya. Sebenarnya di semua bidang jangan tergantung, mandirilah. Karena tergantung itu ya tidak sehat secara tauhid. Satu-satunya yang boleh kita tergantung kan hanya Allah. Jadi perempuan juga jangan tergantung sama laki-laki, laki-laki juga jangan tergantung sama perempuan. Masing-masing harus mandiri, satu-satunya tempat bergantung Allahus Somad, hanya Allah. Terus, nah ini yang menarik. Kiai Dahlan termasuk tokoh yang menganjurkan pendayagunaan akal. Termasuk beliau menganjurkan para intelektual muslim harus belajar ilmu mantek, logika. Jadi kenapa? Ya kita memahami alam semesta ini, kalau logikanya tidak jalan nanti jangan-jangan belajar fisika, matematika cuma dihafalkan. Gunanya logika apa? Ya mengelola teori-teori, bagaimana menerapkannya, bagaimana memahaminya secara pas, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antara kelemahan umat Islam, katanya Kiai Dahlan, adalah jarang mendayagunakan akal.
Padahal akal itu sumbernya ilmu. Tidak ada gunanya mendorong orang belajar menguasai ilmu, tapi akalnya tidak dipakai. Jadi kuncinya manusia justru ada pada akal budinya. Maka ya katanya Kiai Dahlan ya harus belajar. Termasuk belajar filsafat ini kan belajar mendaya gunakan akal. Karena itu fasilitas yang paling utama yang diberikan oleh Allah pada manusia. Jadi ilmu butuh akal. Kalau sudah dapat ilmu harus diamalkan. Cuma amal ini tidak ada harganya kalau tidak ada ikhlas di dalamnya. Urut-urutannya sejak tadi kan begitu. Oke, terus nah kata Kiai Dahlan, pengajaran yang berguna dalam mengisi akal itulah yang lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makanan yang mengisi perutnya. Dan mencari harta benda dunia itu tidak lebih payah dari mencari pengetahuan yang berguna dalam memperbaiki perbuatan dan kelakuan. Jadi akal yang berfungsi itu lebih penting dari makanan untuk mengisi perut. Kalau hanya makanan untuk mengisi perut, pada saatnya bisa habis kalau akalnya macet. Tapi kalau akal jalan, meskipun makanannya tidak banyak, dia bisa diatur, bikin strategi gimana caranya dapat makanan lagi. Maka makanan untuk mengisi perut itu levelnya di bawah pengetahuan untuk mengisi akal. Jadi makanya kan banyak asumsi-asumsi, teori-teori materialistik. Ya kalau orang itu perutnya tidak kenyang ya bisa gawat, bisa akalnya tidak jalan. Kalau versi ini ya harus dibalik gitu loh. Akal yang nyetir perut, jangan perut yang nyetir akal. Ya, perut yang nyetir akal itu kalau sudah lapar, kalau sudah perutnya kosong, wis apa aja kelihatan kayak makanan, wis serakai luar biasa. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Demi bisa makan yang tidak masuk akal, yang jelek-jelek diterjang. Nah, itu berarti perutnya nyetir akal. Harus dibalik, akalnya yang nyetir perut. Jadi hidup secara cerdas. Terus nah, dengan asumsi-asumsi yang disebutkan di atas, maka versinya Kiai Dahlan, pendidikan itu harus mencakup 3 wilayah. Yang pertama, pendidikan moral. Yang kedua, pendidikan individu. Yang ketiga, pendidikan kemasyarakatan. Pendidikan moral itu akhlak. Jadi umat harus kuat di akhlak dengan dasar pasti Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua baru pendidikan individu. Ini baru yang kita sebut profesionalitas. Yang belajar fisika ya profesional di fisika, yang belajar pertanian profesional di pertanian, yang belajar perikanan profesional di perikanan. Ini namanya pendidikan untuk individu. Yang ketiga, jangan lupa pendidikan kemasyarakatan. Jadi pendidikan kemasyarakatan itu yang pertama maksudnya apa? Bagaimana efeknya ilmu terhadap dunia sekeliling kita. Bagaimana kita membawa ilmu ke tengah masyarakat, meningkatkan kualitas hidupnya masyarakat. Jadi kalian ini yang punya ilmu, punya tanggung jawab di tengah masyarakat.
Jadi orang pinter itu harus memberi kontribusi positif pada masyarakat. Jadi pendidikan itu materinya ya moral, membentuk akhlakmu, kemudian individual, membangun profesionalitasmu, kemudian kemasyarakatan dalam rangka pengabdianmu. Jadi itulah sebenarnya yang harus kita kuasai hari ini. Meskipun ini diteorikan zaman dulu oleh Kiai Dahlan, sampai hari ini masih relevan. Karena situasi kita mungkin tidak berubah-berubah sejak awal abad 19. Sekarang sudah abad 21 tengah-tengah. Oke, terus. Nah, sekarang caranya. Kalau ilmu pendidikan kan ada metode belajarnya. Yang menonjol dari strategi metode pendidikan dari Kiai Dahlan, yang pertama, beliau kalau ngajar selalu kontekstual. Ini diceritakan oleh sahabatnya, murid beliau, Kiai Haji Mas Mansur. Kata Kiai Mansur, Kiai Dahlan itu gemar sekali mengupas tafsir dan pandai pula tentang itu. Kalau menafsirkan sebuah ayat, beliau selidiki lebih dahulu tiap-tiap perkataan dalam ayat itu satu demi satu. Beliau lihat kekuatan atau perasaan yang terkandung oleh perkataan itu di dalam ayat-ayat yang lain. Barulah beliau sesuaikan dengan keadaan, hingga keterangan beliau itu hebat dan dalam serta tepat. Jadi di antara strateginya Kiai Dahlan kalau ngajar, selain dia mendalam, dia juga kontekstual. Kontekstual itu setelah menjelaskan detail ilmunya, kemudian dijelaskan juga relevansinya dengan kehidupan hari ini. Jadi hubungannya apa dengan situasi hari ini, itu namanya kontekstual. Oke, jadi itu metode pertama, metode kontekstual. Metode kedua. Jadi metode kedua ini metode praksis sebenarnya. Ilmu jangan cuma dihafalkan, tapi dijalankan. Ada cerita terkenal sekali antara Kiai Dahlan dengan muridnya, Haji Suja namanya. Jadi Kiai Dahlan ini kalau kuliah subuh sering sekali mengulang-ulang surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini ada muridnya yang bosen, iki bolak-balik Al-Ma'un terus, mungkin gitu. Saya dulu juga punya ustadz yang tiap kali ceramah ayatnya wal asri tadi. Ayat apa aja wal asri. Nah, ini Kiai Dahlan juga terkenal dengan Al-Ma'unnya. Nah, Haji Suja ini terus tanya ya, karena wah ini kalau terus-terusan gini bosan aku terus. Tanya beliau pada Kiai Dahlan, Kiai mengapa pelajarannya kok tidak ditambah? Mbok yo ganti ayat-ayat selanjutnya kayak apa kayak. Ah, terus Kiai Dahlan nambah menjawab, apa kamu sudah ngerti betul surat Al-Ma'un ini? Haji Suja jawab, loh malah saya sudah hafal. Tidak cuma ngerti sampai hafal aku. Oke, terus Kiai Dahlan tanya, apa kamu sudah mengamalkan? Katanya Haji Suja, sudah. Kalau sholat saya baca itu. Sudah saya amalkan. Nah, ternyata katanya Kiai Dahlan, loh maksudnya pengamalan bukan itu. Oke, sekarang ayo tak ajak pengamalan. Nah, ceritanya terus diajak ke pasar, disuruh nyari orang fakir miskin, dibawa keluar ke rumah, dibantu, dikasih makan, terus sudah. Nah, itu namanya pengamalan. Nah, ini jadi cara belajar dengan praktek, tidak sekedar dihafalkan. Terus ada lagi metode dialog. Jadi Kiai Dahlan itu suka mengajak dialog. Beliau ini kan terkenal menjual batik. Jadi menjual batik dari rumah ke rumah, kemudian ngobrol. Kalau filsafat kayak Sokrates itu jalan-jalan, muter, ngejak orang dialog, ngejak orang ngobrol. Bahkan termasuk di sekolah, beliau suka dengan metode dialog. Satu ketika ada murid baru,
di sekolahnya beliau. Terus Kiai Dahlan tanya, kalian mau pengajian apa? Muridnya jawab, begini Kiai, kalau biasanya kalau kita pengajian ya kita tidak tahu ini pengajiannya apa, yang penting guru ngajinya, terserah guru ngajinya. Kayak ngaji filsafat ini, kamu temanya apa, kan terserah aku. Nah, yang tidak mutu yang seperti itu. Terus dijawab oleh Kiai Dahlan, kalau begitu nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Nah, itu kayak kita, kalau modelnya kayak gini kan yang pinter terus saya kan. Aku belajar terus untuk ngasih materi kamu, kamu tinggal cengenges-cengenges di situ. Jadi ini contoh pendidikan yang jelek itu kan ada. Kamu, itu namanya pembelajaran kontekstual. Kamu langsung paham kan, oh ini contoh yang jeleknya. Jadi katanya Kiai Dahlan, lo jangan begitu, nanti yang pinter hanya guru ngajinya. Kata muridnya, kalau para murid hanya mengikuti guru saja, apa ya kalian mau yang seperti itu? Kalau pengajian di sini, kalian yang menentukan apa yang ingin kalian ketahui. Dimulai dengan bertanya. Pertanyaan itu kunci gerbang untuk memasuki dunia ilmu pengetahuan. Jadi beliau menyarankan ya pendidikan kalau ingin efektif ya ada dialognya, ada tanya jawabnya. Ada cerita yang terkenal sekali tentang, tidak cuma dialog, karena Kiai Dahlan ini bisa memainkan biola. Jadi satu ketika ada santrinya yang tanya, Kiai, agama itu apa sih? Terus ceritanya Kiai Dahlan ngambil biolanya, terus kamu dengarkan ya, saya main biola. Riwayatnya lagu yang dimainkan lagu sebenarnya Jawa, Asmarandono. Jadi dimainkan pakai biola, muridnya mendengarkan karena indah, bagus. Setelah itu ditanya oleh Kiai Dahlan, gimana komentarmu tentang musik tadi? Indah sekali Kiai, tenang, tentram, rasanya damai. Agama itu seperti itu. Sekarang gantian, kamu yang main biola. Muridnya terus, wah enggak enak Kiai, coba, saya enggak bisa Kiai, coba aja, main aja, enggak apa-apa. Main ya, karena enggak bisa, suaranya enggak karu-karuan, rusak. Gimana kamu ngomentari permainan musikmu tadi? Enggak enak Kiai, rusak, wong saya enggak bisa main biola. Nah, seperti itu juga agama kalau enggak ada ilmunya. Agama itu kalau ada ilmunya indah, menenteramkan, damai. Tapi kalau tidak ada ilmunya, kamu menggunakannya secara ngawur, malah merusak telingamu. Dia malah mengacaukan. Kenapa? Kamu kurang ilmu. Jadi kamu gunakan tidak sesuai porsi, proporsinya tidak pas, mengacaukan harmoni. Karena kamu tidak pegang ilmunya. Penjelasan model gini kan muridnya langsung paham. Daripada kamu ceramah, ayo dihafalkan. Definisi agama adalah menurut tokoh A ini, menurut tokoh B ini. Tidak nyambung, tapi begitu dijelaskan sederhana kamu langsung menangkap. Oh, seperti itu maksudnya agama. Nah, itu strategi yang digunakan oleh Kiai Dahlan dalam metode mengajarnya. Jadi intinya beliau ingin mengajak kita, yang pertama terbebas tadi dari sikap-sikap mental yang fatalistik, kemudian merebut kembali peradaban Islam dengan bekal ilmu, tapi jangan berhenti hanya di mencari ilmu, tapi juga ilmu yang berimplikasi ke amal, dan amal yang dilandasi keikhlasan dengan tujuan dan metode seperti dijelaskan sebelumnya. Oke, saya kira itu malam hari ini tentang pendidikan menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Minggu depan kita bertemu dengan founding fathers, Bapak pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Romo Kiai Hasyim Asy'ari. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.